Balai Lelang Meter dalam menyebarkan informasi, orang tidak dapat tidak mengakui bahwa itu sangat efektif. Baru sehari sejak Soyeon menyerahkan ramuan dasar ke Balai Lelang, namun hampir setiap klan berpengaruh di kota Wutan telah mendengar berita itu yang menyebabkan kegaduhan besar. Satu-satunya hal yang berbeda antara lelang ini dan yang terakhir adalah bintang pertunjukannya. Lelang sebelumnya memamerkan teknik Suan Dao tingkat tinggi, sebuah benda yang dapat mencapai harga selangit kapan saja. Karena itu hanya kekuatan besar yang memiliki kualifikasi untuk penawar, mereka yang pangkatnya lebih rendah hanya dapat menonton dengan penuh harap. Namun bagi banyak orang, ramuan dasar adalah tujuan yang lebih realistis, untuk membantu anak-anak mereka menjadi Dause secepat mungkin. Banyak tetua dari berbagai klan bersedia menghabiskan cukup banyak uang untuk barang-barang yang menguntungkan seperti ramuan dasar. Kabar tentang ramuan dasar telah menyebar luas hingga membuat kota Wutan riuh dengan kegembiraan. Bahkan Soyeon yang sangat terasing dalam klannya mendengar kabar tersebut. Melihat keributan yang disebabkan oleh 7 botol ramuan dasar yang tidak murni, meskipun terkejut, Soyeon bersyukur karena dapat memastikan daya tarik unik yang dimiliki pil tersebut di benua ini. Pada hari kedua, klan Xiao juga menerima undangan dari Balai Lelang Meter. Kemungkinan besar karena Xiaozan sebelumnya telah membeli ramuan dasar. Beberapa tetua klan tertarik dengan kemunculan ramuan dasar, terutama mereka yang masih memiliki anak yang belum mencapai level Dause. Soyeon awalnya berencana untuk menyelinap keluar pada sore hari, tetapi sebelum rencananya terwujud, ia dihadang oleh utusan Xiaozan. Soyeon tidak punya pilihan selain mengikuti di belakang utusan itu dan berjalan menuju pintu masuk klan. Di pintu masuk, Soyeon tidak hanya mendapati Xiaozan, tetapi juga beberapa tetua berkumpul di sana. Semuanya bersemangat karena kegembiraan. Sambil mengangkat kepalanya untuk melihat Soyeon yang mendekat dengan santai, Xiaozan yang menyeringai mendesak Soyeon untuk maju dengan gerakan tangannya. Soyeon menghela nafas melihat ayahnya memanggilnya. Saat melangkah maju, pandangannya jatuh pada 2 sosok di samping Xiaozan dan alisnya berkerut saat melihatnya. Bermalas-malasan seperti wanita, ucap Soyu mengejek Soyeon yang mengerutkan kening. Dia telah dibuat menunggu sepanjang hari untuk sang putri. Karena ini dia sedikit marah. Apa kau benar-benar terburu-buru ke pemakamanmu? Ucap Soyeon membantah dengan nada yang tenang. Soyu menggertakkan giginya karena marah, hampir saja membuat giginya patah. Di tengah kerumunan, suara tawa mengejek seorang gadis muda terdengar seperti lonceng perak. Soyeon memiringkan kepalanya dan melihat Sun-er berdiri di tengah kerumunan. Sambil mengangkat bahu, dia tersenyum. Apakah kamu juga akan pergi ke rumah lelang? Ucap Soyeon. Tinggal di dalam wilayah klan sungguh membosankan. Aku mungkin sebaiknya pergi melihat-lihat kapan saja aku bisa, ucap Sun-er. Sun-er menerobos kerumunan untuk berdiri di samping Soyeon. Tawanya yang indah bergema di belakangnya saat dia berjalan. Apa yang ada untukmu paling-paling hanya beberapa ramuan dasar. Tidak akan ada yang berguna untukmu, ucap Soyeon bertanya dengan senyum ramah di wajahnya. Kamu masih berani membantah? Kalau bukan karena ramuan dasar itu, levelmu tidak akan bisa mendekatiku, balas Xiaoning dengan getir. Kakinya masih sedikit goyah karena baru saja pulih sepenuhnya. Dia baru saja pulih dari pertengkarannya dengan Soyeon 2 bulan lalu. Tetapi sekarang, saat dia melihat 2 orang yang diajak berdiri begitu dekat satu sama lain, pipinya memerah karena cemburu. Seolah-olah dia melupakan pelajaran yang diajarkan Soyeon kepadanya setelah semua rasa sakit itu. Apa kau masih ingin berkelahi? Ucap Soyeon sambil mengangkat kepalanya untuk menatapnya. Ekspresi Soyeon tampak sangat tidak jelas. Tidak ada yang tahu apakah dia tersenyum atau tidak. Amarah Xiaoning semakin memuncak seiring dengan tinjunya yang mengepal. Tetapi perlahan tinjunya mengendur dan kembali ke keadaan semula. Sambil mencibir dia melanjutkan. Jangan terlalu bangga pada dirimu sendiri. Meskipun kau berhasil melukaiku waktu itu, aku tetap harus berterima kasih atas pengalaman itu. Jika bukan karena masa penyembuhan ini, aku bahkan tidak akan bisa mendekati 9 Tuan Qi. Dalam waktu paling lama 7 hari, aku akan bisa menembus ke 9 Tuan.
Setelah itu, kita lihat siapa yang ingin bertarung lagi dan siapa yang akan menjadi pemenang, ucap Xiaoning. Mendengar ucapan Xiaoning, beberapa tetua klan di sekitarnya tidak dapat menahan diri untuk tidak memandangnya dengan heran. Bahkan tetua pertama di dekatnya tidak dapat menyembunyikan ekspresi bangga yang menyenangkan dari wajahnya. Sungguh, cucunya ini tidak pernah berhenti membuatnya takjub. Alis Xiaozhan berkerut karena kesal saat dia melihat ketua pertama. Saat dia hendak melambaikan tangannya untuk memberi tanda kepada semua orang agar bersiap pergi, dia berhenti saat dia melihat ekspresi Xiaoyan yang tersenyum ke arah Xiaoning dan sejenak tertegun karena kata-kata yang hendak dia ucapkan terhenti di mulutnya. Menghadapi Xiaoning yang wajahnya masih menyeringai sombong, Xiaoyan menguap setelah terdiam beberapa saat. Kemudian dia mengangkat bahu dan berbicara dengan nada netral. Mungkin ini cukup memalukan. Beberapa hari yang lalu, aku tidak sengaja memasuki 9 Tuan Qi. Aku khawatir sepertinya kamu masih selangkah di belakang, ucap Xiaoyan. Tepat setelah mendengar Xiaoyan, semua anggota klan di sekitarnya terdiam. Raut kaget dan heran muncul di wajah semua orang saat mereka melihat wajah Xiaoyan yang tanpa ekspresi. Xiaoyan mengatakan dia berhasil secara tidak sengaja. Tidak tahu apakah mereka harus tertawa atau menangis. Semua orang memiliki pikiran yang sama. Anak ini sengaja memukul Xiaoning di bagian yang paling sakit, Xiaoning yang malang. Senyum sombong Xiaoning berubah kaku saat mendengar Xiaoyan. Mulutnya mulai bergerak perlahan dan tenggorokannya bergetar. Dengan tatapan tajam ke arah Xiaoyan yang berlangsung beberapa saat, Xiaoning akhirnya menyerah dengan ekspresi putus asa. Ia mengira bahwa ia bisa mendapatkan sedikit muka dengan terobosan yang diharapkannya. Tetapi siapa sangka bahwa ia malah bertemu dengan pernyataan yang lebih mengejutkan. Tangan-tangan seperti kiok menopang Xiaoning yang agak tertindas sementara Xiaoyu melotot marah ke arah Xiaoyan, seolah-olah mencoba membakarnya. Anehnya dia tidak mengatakan apapun untuk mengejeknya, hanya berpikir dalam hati bagaimana tepatnya bajingan kecil ini berlatih. Hanya 2 bulan, bagaimana bisa mencapai Tuan Qi ke-9, gumam Xiaoyu. Meski ada permusuhan di antara mereka, Xiaoyu tetap terpesona dengan kemajuan pesat Xiaoyan. Xiaozhan tertawa terbahak-bahak. Kekesalannya sebelumnya memudar saat dia melihat wajah-wajah terkejut dari anggota klannya. Sambil melirik ke arah tetua pertama, dia tersenyum dan berkata, "Ayo kita berangkat. Pelelangan akan segera dimulai. Jika kita menundanya lagi, kita akan kehilangan kesempatan," ucap Xiaozhan. Melihat para tetua berjalan keluar dari pintu utama, Xiaozhan tidak dapat menahan diri untuk tidak berbalik dan dengan senang hati mengacak-acak rambut putranya. Dia memuji Xiaoyan dengan nada gembira. "Lumayan, kamu telah membuat ayahmu bangga sekali lagi." Si tua bangka itu, tetua pertama, terus-menerus membicarakan tentang betapa berbakatnya cucunya sampai aku hampir merasa ingin bunuh diri karena kesal. Dia jelas ingin klan berinvestasi dalam sebotol ramuan dasar untuk cucunya. Berpura-pura seperti itu sungguh orang tua pelit yang sangat menyebalkan, ucap Xiaozhan. Dengan rambutnya yang acak-acakan, Xiaoyan memaksakan senyum. Dia merentangkan tangannya dengan polos sambil melangkah keluar dari pintu utama sambil menjawab dengan enggan. "Awalnya aku tidak ingin mengungkapkannya, tetapi dia memaksaku," ucap Xiaoyan. Dari kejauhan pintu, mendengar perkataan Xiaoyan, mulut Xiaoning berkedut karena hatinya menjadi berat karena kesuraman dan depresi. Bagi Balai Lelang Miter, hari ini jelas merupakan hari tersibuk dalam setengah tahun terakhir. Di dalam ruang resepsi yang luas dan lapang, banyak orang mengobrol dan bergerak yang membuat kepala Xiaoyan sakit karena semua kebisingan itu. Seolah-olah ada serangga besar yang berdengung di telinga mereka dan tidak mau pergi. Melihat kerumunan yang begitu padat sehingga semut pun tidak bisa melewatinya, Xiaozhan menggelengkan kepalanya tak berdaya. Akan lebih baik jika penjaga keamanan rumah lelang membantu mengawal kelompoknya melalui pintu masuk VIP. Itu akan menjadi cara terbaik untuk masuk. Di dalam rumah lelang, meskipun jumlah orangnya tidak terlalu sedikit dibandingkan dengan ruang tunggu di luar, suasananya relatif tenang.
Xiaozhan melihat sekeliling lantai yang ramai saat ia berjalan santai bersama Xiaoyan dan beberapa anggota klan lainnya untuk mencari tempat duduk mereka. Duduk di salah satu kursi tepi, Xiaoyan melihat sekeliling aula dengan ekspresi bosan sambil bersandar di kursinya tanpa peduli dunia. "Kakak, setengah tahun lagi masa pendaftaran Akademi Jianan akan dimulai kan?" ucap Xiaoning. Xiaoyan duduk santai dan hampir tertidur ketika telinganya menangkap pertanyaan yang diajukan Xiaoning. Penyebutan nama khusus itu membuat alisnya sedikit terangkat karena tertarik. Akademi Jianan, akademi Daoqi yang terkenal di daratan Daoqi. Dipersenjatai dengan kekuatan yang jauh melampaui imajinasi orang biasa. Konon seseorang harus memiliki level Dadausi untuk menjadi guru di Akademi Jianan. Dan bahkan fraksi awan berkabut yang terkenal tidak dapat menandingi kekuatan Akademi Jianan. Di daratan Daoqi, akademi agak berbeda dengan klan. Jika seseorang bergabung dengan klan, ia tidak hanya akan dibatasi oleh klan, tetapi juga harus mengawasi setiap tindakannya karena hal itu akan berdampak pada klan. Akademi berbeda karena semua ikatan akan diputus setelah lulus. Meskipun demikian, manusia bukanlah hewan yang tidak berperasaan. Di menara gading seperti akademi, para siswa menjadi mudah terikat dengan akademi. Setelah lulus, perasaan samar ini akan menjadi alasan mengapa para lulusan bersedia mendukung akademi dengan kemampuan terbaik mereka. Bantuan satu orang mungkin tidak akan membuat banyak perbedaan, tetapi jika ada ribuan atau puluhan ribu orang yang membantu, itu akan menjadi kekuatan yang cukup menakutkan. Dan ini adalah tujuan dari setiap akademi. Mendaftar di akademi juga merupakan jalan pintas terbaik untuk memperoleh teknik Dao dan metode Qi. Di akademi setingkat Jianan, jika kinerja seorang luar biasa, ia mungkin menarik perhatian seorang guru yang akan membuka pintu menuju metode Qi dan teknik Dao tingkat tinggi. Dengan keduanya di tangan, jarak untuk menjadi dosa yang kuat akan diperpendek sedikit. Metode Qi, teknik Dao, dan pil alkimia adalah 3 komoditas yang paling diminati di daratan Daoqi. Akademi Jianan mendominasi 2 bidang ini, sehingga orang-orang di seluruh daratan percaya bahwa jika seseorang dapat memasuki Akademi Jianan, mereka tidak perlu lagi khawatir tentang masa depan mereka. Setiap orang yang lulus dari Akademi Jianan adalah bakat yang sangat dicari dengan prospek yang cerah. Oleh karena itu, tiap tahun banyak sekali pemuda dari seluruh negeri Jiama mencoba segala macam ide dengan harapan bisa masuk ke Akademi Jianan. Jadi, Akademi Jianan jelas merupakan tempat yang bagus, tetapi kriteria pendaftarannya sangat ketat, mencapai Duan Qi ke-9 sebelum usia 18 tahun. Persyaratan ini menghalangi banyak orang yang kurang berbakat, dan hanya orang-orang yang benar-benar berbakatlah yang tersisa untuk memasuki Akademi Jianan. Setelah mendengar pertanyaan Xiaoning, Xiaoyu mengangguk sedikit. Dengan sekilas melirik Xiaoyan, dia dengan bangga menjawab, "Jangan khawatir, kamu sudah memenuhi kriterianya. Terlebih lagi orang yang bertanggung jawab atas perekrutan di kota Wutan adalah guruku yang merupakan Dadausi bintang 5. Ditambah lagi fakta bahwa aku di sini untuk menyampaikan sepatah kata untukmu, jelas tidak ada masalah untukmu sama sekali," ucap Xiaoyu. Mendengar jawabannya, wajah Xiaoning berseri-seri seperti kembang api dan menganggukkan kepalanya tanda gembira. Mendengar percakapan mereka, mulut Xiaoyan sedikit berkedut. Jika sebelumnya ia hanya bisa masuk ke Akademi Jianan dengan harapan memperoleh teknik Dao dan metode Qi tingkat tinggi, namun sekarang karena ia memiliki Yalau yang asal-usulnya masih menjadi misteri sebagai guru, Akademi Jianan tidak lagi menarik baginya. Apakah kakak Xiaoyan tidak berencana untuk mengikuti ujian masuk Akademi Jianan dalam waktu setengah tahun ini? Sun Er bertanya dengan lembut setelah menyadari ketidaktertarikan Xiaoyan. Mendengar pertanyaan Sun Er, Xiaoyu mengangkat alisnya dan menatap ke arah mereka berdua. Dia sudah bertekad kalau si bajingan kecil itu masuk ke Akademi Jianan, dia akan menyuruh gurunya untuk membuatnya sedikit menderita. Xiaoyan mengusap hidungnya dan menjawab dengan malas, "Tidak tertarik. Apa yang bisa aku pelajari dari sekumpulan anak-anak yang lemah? Jika aku menginginkan teknik Dao, melompat dari tebing untuk mencari harta karun tersembunyi akan lebih mengasihkan," ucap Xiaoyan.
Nada bicaramu sombong sekali. Apa kau benar-benar berpikir sebuah akademi akan memohonmu untuk bergabung? Jangan terlalu sombong hanya karena kau diberkahi dengan sedikit bakat. Ada banyak orang di Akademi Jianan yang dapat dengan mudah menandingimu. Sebenarnya tidak masuk akan lebih baik untukmu. Mengingat karaktermu yang penuh kebencian, yang akan kau temukan di sana hanyalah dunia kekerasan, ucap Xiaoyu. Saat Xiaoyan meremehkan akademi yang sangat dibanggakannya, Xiaoyu menyela dengan dingin saat ekspresinya berubah dingin. Xiaoyan mengalihkan pandangannya untuk menatap Xiaoyu yang marah. Kedua sisi mulutnya melengkung ke bawah. Namun dia tidak peduli padanya. Janjinya dengan Alan Yanran harus dipenuhi dalam waktu kurang dari 2 tahun. Satu-satunya tujuannya sekarang adalah melampaui wanita itu. Tidak banyak waktu yang tersisa, tetapi perbedaan di antara mereka masih terlalu besar. Xiaoyan tidak percaya bahwa ada orang di Akademi Jianan yang dapat membantunya melampaui Alan Yanran dalam 2 tahun yang tersisa. Karena mereka tidak dapat menolongnya, mengapa ia repot-repot mendaftar ke akademi yang buruk itu? Kecuali jika mereka dapat mempelajari seni alkimia seperti Yalau. Tetapi bahkan jika mereka dapatkah mereka menyaingi keterampilan Yalau? Sambil menggelengkan kepalanya, Xiaoyan memutuskan untuk tidak berdebat dengannya tentang akademi lagi. Sambil melihat-lihat, dia menemukan bahwa 2 anggota klan besar lainnya juga memasuki pelelangan. Setelah kerumunan lain lewat, Xiaoyan tiba-tiba merasakan tatapan dingin. Saat menoleh sebentar, dia menyadari pemilik tatapan itu adalah orang yang pernah berselisih dengannya di pasar dan itu adalah Jia Liao. Saat ini tuan muda klan Jiali sedang menatapnya dengan niat jahat sambil sesekali melirik penuh nafsu ke arah sosok Sun Er yang menawan di sampingnya. Hal ini menyebabkan Xiaoyan balas menatap, mengundang senyum jahat dari tuan muda itu. Sambil menatap Jia Liao yang mulutnya terus menganga, Xiaoyan hampir tidak dapat memahami maksudnya. Dasar sampah tak berguna dari klan Xiao, kau akhirnya menyelesaikan ritual kedewasaanmu kan? Lebih baik jangan biarkan tuan muda menemuimu di kota Wutan atau, ucap Jia Liao. Sedikit menyipitkan mata ke arah Jia Liao yang tertawa terbahak-bahak, Xiaoyan tersenyum tipis saat cahaya kental melintas di matanya. Melepaskan tatapan dinginnya, Xiaoyan tidak bertindak, namun malah melengkungkan ke-10 jarinya sementara kekuatan dorong tarik aneh mulai berkumpul di telapak tangannya, seolah-olah tangannya hidup dan bernafas. Setelah menyempurnakan tangan pengisap dan telapak api selama lebih dari setahun, meskipun tidak dapat mengatakan bahwa keahliannya telah mencapai kesempurnaan, Xiaoyan dapat dengan yakin mengatakan bahwa ia dapat beralih di antara kedua keahlian itu dengan jauh lebih lancar. Jika Xiaoyan bertarung dengan seseorang, dapat dipastikan bahwa ia dapat dengan cepat melepaskan kedua teknik Dao secara bersamaan dan melukai pihak lain. Di sampingnya Sun Er melirik sekilas ke arah Jia Liao. Senyum kecil tersungging di bibirnya. Kakak Xiaoyan, orang itu tampaknya jauh lebih kuat dari sebelumnya, ucap Sun Er. Xiaoyan menundukkan kepalanya tanda setuju, lalu menjawab dengan dingin. Terakhir kali di pelelangan, ayahnya berhasil memenangkan metode tingkat Swan tinggi atribut angin. Sudah setahun dan itu sudah cukup bagi Jia Liao yang memiliki atribut angin untuk mengubah Douki lamanya menjadi Douki metode baru, dan dengan demikian membuatnya lebih kuat dari sebelumnya, ucap Xiaoyan. Tidak heran dia menjadi begitu sombong. Apakah dia benar-benar berpikir bahwa teknik Swan tingkat tinggi adalah sesuatu yang sangat langka? Sun Er tersenyum lebar saat dia berkomentar. Di dalam matanya yang sebening kristal, kobaran api keemasan menari-nari liar. Xiaoyan tersenyum sambil menggelengkan kepalanya dan dengan sedikit nada main-main dia menjawab. Bagi seorang gadis muda kaya sepertimu yang mampu mengeluarkan metode Qi dengan kualitas Swan tingkat tinggi dari udara, tentu saja hal itu bukanlah hal yang langka, ucap Xiaoyan. Mendengar ejekan Xiaoyan, Sun Er mengernyitkan hidungnya yang seputih bunga lili. Sambil memutar matanya, dia menjawab dengan nada getir. Meskipun jarang, bukankah kakak Xiaoyan tetap menolaknya, ucap Sun Er. Mendengar apa yang dikatakannya, Xiaoyan tersenyum malu. Menunjuk dagunya ke arah panggung, dia berkata,
lelang akan segera dimulai. Melihat Xiaoyan berpura-pura tidak tahu, Sun Er hanya bisa menggelengkan kepalanya dengan enggan saat dia mengerahkan pandangannya ke arah panggung lelang yang tiba-tiba menyala. Di bawah perhatian banyak pasang mata, Yafi mengenakan gaun merah, melangkah ke atas panggung. Gaun merah itu melilit tubuhnya dengan erat, menyebabkan tatapan penonton berkobar penuh gairah. Yafi dengan ekspresi yang menawan menutupi bibirnya yang sedikit sensual dengan tangannya, menghadap penonton di bawah dan tertawa manis sambil mengucapkan beberapa patah kata kepada penonton. Dengan pesonanya, ia dengan mudah membuat pelelangan menjadi penuh nafsu. Merasakan kegembiraan yang semakin memuncak di udara, bahkan Xiaoyan tidak dapat menahan diri untuk tidak mengatupkan bibirnya. Yafi memang layak menyandang gelar kepala juru lelang meter. Hanya dengan beberapa patah kata, dia telah mengubah orang-orang yang berkemauan lemah menjadi binatang buas dan memenuhi kepala mereka dengan gairah. Pada titik ini, jika Yafi mencoba melelang sebuah kerikil, banyak orang yang akan menilai kerikil itu sebagai harta yang tak ternilai untuk dibeli. Melihat suasana yang menegangkan di aula, Yafi sedikit senang dengan dirinya sendiri. Latihannya selama bertahun-tahun telah mencerahkannya tentang betapa kuatnya kecantikannya mempengaruhi pria. Bibir merahnya membentuk senyum yang mengundang saat tatapannya beralih ke seluruh ruangan mengamati segala sesuatu di sekitarnya. Ketika matanya menyapu seorang pria muda yang duduk di belakang Xiaozan, dia tidak bisa menahan rasa terkejutnya. Meskipun pandangan anak muda itu tertuju ke panggung, mata hitam pekat yang menari-nari di sekitarnya memberitahu Yafi bahwa pemuda ini tidak terpengaruh oleh penampilannya yang memikat yang menyebabkan alis hitamnya terangkat sedikit karena takjub. Mengalihkan pandangannya dari Xiaoyan, bibir merah Yafi sedikit terbuka saat tawa pelan keluar. Sambil menepukkan tangannya, dia tersenyum dan berkata, "Yafi tahu apa yang membuat semua orang datang ke sini hari ini. Jadi makanan pembuka yang biasa akan ditinggalkan. Sebagai gantinya, kita akan segera mulai dengan acara utama," ucap Yafi. Saat mengakhiri pidatonya, Yafi melambaikan tangannya pelan, meredupkan lampu panggung. Sambil membungkuk kepada hadirin, ia mengeluarkan piring giok dan di tengah piring itu diletakkan botol giok putih kecil. Saat botol giok putih kecil itu muncul, tatapan para penonton memanas karena kerinduan. Satu persatu, mereka menggosok-gosokkan tangan mereka untuk berharap mendapatkan botol itu untuk diri mereka sendiri. Apakah ada yang ingat ramuan dasar dari lelang terakhir kita? Ramuan yang kita tawarkan sekarang dibuat oleh alkemis yang sama. Grandmaster rumah lelang kita, Guni, telah meyakinkan kita bahwa efektivitas dan kualitasnya juga sama. Jadi semua orang tidak perlu khawatir tentang itu, ucap Yafi berkata sambil tersenyum lembut. Tiba-tiba menoleh ke arah Xiaoyan dengan senyum yang menawan dan indah. Dia menambahkan, sebelumnya ramuan dasar dibeli oleh pemimpin klan Xiao, Xiaozan. Dan setelah pembelian ini, Tuan Muda Xiaoyan berhasil melompat dari Tuan ketiga menjadi ke-8 dalam 1 tahun. Apakah ini karena ramuan dasar? Yafi hanya bisa menebak, ucap Yafi. Menjelang akhir, di dalam mata indah Yafi, kilatan kelicikan bisa terlihat. Mendengar perkataan Yafi, semua mata beralih ke barisan depan hingga mereka melihat sosok Xiaoyan yang sedikit kewalahan. Terdengar helaan nafas kaget dari segala penjuru dan meskipun kabar tentang kecepatan latihan Xiaoyan yang luar biasa telah lama tersebar di seluruh kota Wutang, banyak yang belum dapat melihatnya secara langsung. Dengan demikian, setelah kesempatan untuk melihat Xiaoyan secara langsung, banyak yang tidak dapat menahan diri untuk tidak mendesak kagum. Pada saat yang sama, hal itu memperkuat keyakinan semua orang untuk mendapatkan ramuan dasar untuk diri mereka sendiri. Tak jauh dari situ, melihat Xiaoyan menjadi pusat perhatian, sudut mata Jia Liao melengkung membentuk seringai dan wajahnya dipenuhi dengan penghinaan. Di bawah perhatian orang banyak, Xiaoyan menggeliat tak nyaman di kursinya. Dalam hatinya, dia tidak bisa memutuskan apakah harus menangis atau tertawa. Wanita ini sungguh brilian. Dia benar-benar menggunakan Xiaoyan sendiri sebagai iklan gratis. Dengan Xiaoyan di sini sebagai spesimen hidup, harga ramuan dasar akan naik setidaknya 20 hingga 30%. Wanita ini sayang sekali kalau dia bukan pedagang, gumam Xiaoyan.
Sambil mendesah sekali lagi, meskipun Soyeon merasa terusik oleh pandangan orang-orang di sekelilingnya, dia ingat bahwa barang-barang yang dilelang itu sebenarnya adalah miliknya, sehingga dia hanya bisa menggelengkan kepalanya karena frustasi dan memberikan tatapan mematikan kepada Yafei yang sedang tersenyum di atas panggung. Yafei dengan berani mengabaikan tatapan Soyeon, dan sebagai gantinya dengan berani menjawab dengan senyum yang dewasa, manis dan memikat, menyebabkan beberapa pria di belakang Soyeon menelan ludah. Untuk botol pertama ramuan dasar, harga lelangnya dimulai dari 15.000, ucap Yafei. Di atas panggung, Yafei tersenyum lebar saat dia meminta jumlah yang sangat besar. Dia telah menaikkan harga ramuan dasar menjadi 2 kali lipat dari harga aslinya. Kejam sekali, gumam Soyeon. Di bawah panggung setelah mendengar harganya, mulut Soyeon terengah karena takjub saat dia menggelengkan kepalanya dalam hati. Seperti yang diduga, wanita adalah makhluk paling kejam yang pernah ada.